Copy paste, Jangan lupa di save. Yes, copy paste hari ini bakal ditemenin sama Valia dan juga Langi tentunya. Yes, benar banget. Copy Paste merupakan program kolaborasi antara Pesona FM dan juga Web TV. Jadi kamu bisa tonton di akun YouTube-nya Web TV, official Web TV Wonosobo, dan juga di mana? Di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Kalau di Web TV bisa ditonton di hari Senin jam 3 sore. Kalau di Radio Pesona bisa didengarkan di hari Minggu jam 18.30. Bener banget. Dan Pelangi edisi kali ini nih spesial, kayaknya kayak pakai telur tambah daging tambah urat gitu ya, karena memang ini spesial memperingati Hari Kartini, Pelangi. Wah, betul sekali ya. Ini Hari Kartini ini sangat spesial banget untuk kaum perempuan ya. Betul. Ya, Udah kelihatan kan kita appearance-nya beda gitu ya. Iya. Lebih anggun, lebih Iya, betul. keibuan gitu ya. Ya sih. Apalagi kayaknya mempertanyakan diri sendiri gitu ya. Bener nggak sih gua anggun gitu? Oke lah, gak usah berlama-lama ya. Kita punya dua narasumber yang tentunya sangat menginspirasi kita ya, yang dia mungkin mereka sudah ternama di Wonosobo. Siapakah mereka? Tada! Ya. Ada Mbak Nunung dan juga Mbak Ima. Betul. Ini Mbak Nunung dan Mbak Ima, boleh kenalan dulu Mbak Nunung, aktivitasnya, rumahnya di mana gitu. Saya Nunung Silestari sebagai pengrajin batik disabilitas yang dimana punya komunitas pengrajin batik sama teman-teman disabilitas yang memiliki keterbatasan, yaitu disabilitas intelektual dan disabilitas tunadaksa. Rumah saya ada di Kalikuning, Sendang Sari, Garung. Sendang Oke, Sari, Sendang ya. Sari Garung, dan pengrajin batik dengan memperkaryakan karya-karya dari para teman-teman disabilitas gitu ya, Iya. Pelangi ya. Iya. Selanjutnya ada Mbak Ima. Assalamualaikum, nama saya Badar Rohimah. Saya sebagai ibu rumah tangga, pedagang, juga saat ini saya juga ikut sebagai relawan juga. Relawan, weh. Nanti kita ngobrol ya. Ini Siap. Mbak Badara Ima apanya Badara Wuhi? Saya kembarannya Badar Rohimah. Jangan serba. Takut. Oke. Karena melihat dua wanita di sini adalah wanita-wanita pejuang tangguh gitu ya, nggak ada yang kelemar-kelemar, semuanya aktivitasnya penuh dengan hal-hal positif gitu. Mungkin Valia mau nanya dulu ke Mbak Nunung selaku pengrajin batik dan memang kayak empowering masyarakat sekitar, terutama teman-teman yang disabilitas nih. Awal mulanya gimana sih Mbak Nunung? Bisa diceritain Mbak? Saya mendirikan batik itu tahun 2017. Sebelum mendirikan itu saya mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial bersama teman-teman disabilitas bersama teman-teman disabilitas intelektual yang ada di Desa Maron. Dan disabilitas tunadaksa hanya saya, dan mengembangkan batiknya sampai sekarang. Kalau di Maron itu kan terkenal dengan batik cipratnya untuk teman-teman intelektual. Nah, sekarang kita kembangkan bersama saya, yaitu bersama batik sanding, ada batik tulis, ada batik ciprat, ada batik kriwil yang dikelola oleh teman-teman dari komunitas disabilitas juga. Oke, Oke, keren. luar biasa, keren. Berarti sejauh ini udah berapa kali atau udah berapa tahun Mbak itu? 9 tahunan. 9 tahun. Wow, luar biasa. Udah banyak berarti ya teman-teman disabilitas yang ikut berkolaborasi. Sudah, alhamdulillah sudah. Dari tadinya kita ada 10 anggota, sekarang jadi 7. Karena keterbatasan teman-teman, ada yang moodnya bagus, ada yang lagi nggak sehat, ada apa itu. Sekarang 7 yang aktif. Dari mana aja itu, Mbak? Ya, kita memberdayakan dari teman-teman disabilitas lingkungan Kecamatan Garung, lingkungan sekitar saja. Oke. Nah, kalau Mbak Imah sendiri nih, Mbak Imah nih seorang pedagang ya, Mbak ya. Iya. Ini Mbak Imah tuh jualan di mana nih, Mbak? Saya jualannya di Taman Rekreasi Kalianget. Saya jualan di sana juga, selain saya jualan dawet sama cilok, di situ juga saya jaga oleh-oleh
teman-teman gitu. Di sana saya tempatnya di Difabel Mart itu kita jaga untuk teman-teman gitu. Misalnya teman-teman di sana yang mempunyai kayak bikin kreativitas sama yang bisa bikin produk-produk bisa dititipin di Difabel Mart. Itu terbatas untuk teman-teman disabilitas aja berarti ya Mbak? Untuk saat ini sih kita juga bekerja sama UMKM karena tidak mungkin untuk semua teman-teman disabilitas gitu karena belum banyak yang bisa bikin produk karena keterbatasan. Nah, FYI ini tadi tuh Mbak Ima kesini udah bawain dawet. Sayangnya Pelangi cuma beli satu, Valia nggak dibeliin. Aku nggak beli dawet, aku beli cilok. Oh, cilok ya. Aku pelanggan cilok Jamba. Mbak Ima. Oke, tadi Mbak Ima udah nyeritain dari sisi bisnisnya ada tadi usaha bikin snack gitu ya, jualan cilok sama dawet. Tapi ada yang menarik dari sisi sosialnya Mbak Ima juga nih, termasuk yang aktif juga dalam hal sosial gitu. Boleh diceritain Mbak? Saya sendiri masuk di LIDI. LIDI itu kayak apa ya itu ya? Macam organisasi yang menampung teman-teman disabilitas untuk menjadi relawan. Untuk jadi relawan. Jadi di situ kegiatannya tuh ngapain? Ngobatin orang sakit atau ngasih bantuan atau apa, Mbak? Enggak, kita biasanya ikut di belakang di dapur. Kita bantu-bantu di dapur. Kalau untuk teman-teman netra sendiri kayak kalau ada relawan yang capek itu bisa bantu untuk pijet gitu. Kalau untuk saya sendiri, saya bantunya di dapur. Oh, di dapur. Iya. Berarti pada saat peristiwa seperti apa biasanya Mbak Imah diterjunkan di situ? Pada kebencanaan kah atau apa gitu? Iya. Biasanya ini kita juga terjunnya di kebencanaan, tapi baru perkenalan aja gitu, sama pelatihan aja. Jadi lagi dipersiapkan kalau misalkan, tapi amit-amit nggak ada musibah bencana ya. Kalau ada musibah bencana, Mbak Ima siap gitu ya, jadi relawan untuk bantu di dapurnya. Gitu. Berarti udah dikenal masakannya enak. Iya pasti karena emang ya enak sih, aku udah membuktikan sendiri. Iya. Nanti aku cobain ya lagi ya. Siap ya. Nah ini aku penasaran nih, mungkin dari Mbak Nunung dan juga Mbak Imah bisa diceritakan bagaimana sih, ada nggak sih tantangan selama perjalanan hidup gitu? Karena kan Mbak Imah dan juga Mbak Nunung punya keterbatasan, tapi tidak menjadikan keterbatasan itu suatu halangan. Mungkin boleh diceritakan, Mbak. Untuk tantangan yang kita hadapi, khususnya untuk saya sebagai pengrajin batik, yaitu sistematika penjualan produksi dari batik itu sendiri. Kadang orang itu membeli dengan rasa kasihan karena disabilitasnya, bukan karena hasil karyanya gitu. Sementara yang kita inginkan itu kita menjual karena hasil karya kita itu dihargai, bukan karena kasihan. Kadang udah dibeli dengan harga murah tapi cuma ditaruh tok, nggak dipakai. Sementara yang kita inginkan itu dibeli, nggak, walaupun harganya mau murah mau mahal, tapi dibeli tapi nggak dihargai, dipakai. Itu kan sebagai bentuk wujud mempromosikan karya teman-teman disabilitas. Karena siapa lagi yang akan membantu mempromosikan kalau bukan orang-orang yang punya punya kelebihan di atas itu gitu loh, maksudnya seperti itu. Kalau Mbak Ima sendiri gimana, Mbak? Hampir sama sih ya. Kalau saya juga di Kalianget kadang orang yang beli itu lihatnya tuh kasihan dulu gitu. Padahal kita juga kepingin gimana sih rasanya, kita juga selalu nanya, gimana rasanya, boleh kita biar koreksi antara rasa atau gimana pelayanan kita gitu. Tapi kadang memang sih awal-awal itu untuk membeli ya memang mungkin dari kasihan juga gitu. Jadi harapannya sebenarnya pengen dapat respon dari pembeli itu ya yang profesional ya, misalkan itu makanan enak atau enggak, kurang gurih, kurang manis mungkin seperti itu. Kalau dalam hal batik mungkin ini mungkin goresannya dirapiin dulu Mbak, kayak gitu ya, bukan karena memang iba gitu. Next, kalau selama berusaha atau mungkin berkegiatan gitu ya, tadi kan udah disampaikan tantangannya, tapi pernah nggak sih punya kisah atau momen yang benar-benar keinget banget sampai sekarang mungkin?
Pernah. Boleh diceritain Mbak? Pernah ketika kita membuat batik itu sudah sampai ibaratnya jungkir balik gitu ya. Itu di salah satu instansi, tidak usah disebutkan. Pengerjaan itu kita kerjakan satu kain itu 3 bulan. Dengan harga beliaunya menginginkan karya batik untuk kita itu batik, diberi batik printing, contoh printing tapi untuk dijadikan tulis. Lah itu pekerjaan proses 3 bulan dengan bayaran satu kain itu 300.000 dan satu kain itu kita buat 3 bulan. Itu seperti itu. Setelah itu tidak ada lagi penghargaan, dipikirnya cuma nggak dipakai. Kita buatnya udah bener-bener maksimal tapi dan sama persis dengan contohnya, tapi itu nggak dipakai, malah dikasihkan ke orang itu. Dan orang itu ibaratnya office boy di sebuah kantor itu. Waduh. Nah, di situ itu rasanya bukannya disabilitas itu dihargai karyanya, kita itu nggak minta, kita nggak minta uang, kita minta ini loh karya kita. Coba orang-orang yang normal aja di seperti itu kan bagaimana perasaannya, itu seperti itu. Apalagi ini hasil karyanya dianggap setara juga dengan hasil karya pengrajin-pengrajin lainnya yang bukan disabilitas. Itu serumit apa? Aku penasaran sama motifnya. Motifnya itu kayak jerik tapi itu jauh lebih rumit. Jadi cantingannya itu benar-benar cantingan yang kecil-kecil sekali itu, dan itu beneran satu kain itu kita kerjakan 3 bulan dan kita diberi untuk membuat 6 kain. Itu cuma dapat uang itu 1.200.000, kita hampir 1 tahun. Itu Mbak Nunung gimana taunya kalau itu cuma dipakai sama atau dikasih ke orang lain terus dipakai sama office boy? Karena ketika saya mengkonfirmasi apakah batiknya sudah setiap ada yang pembelian itu mesti saya konfirmasi. Jadi apakah udah dijahit atau belum gitu, untuk mempromosikan diri gitu kan, untuk mempromosikan batik gitu kan. Ternyata enggak Mbak, udah saya kasihkan sama office boy, nggak apa-apa, itu untuk THR mereka tuh. Aku mau tahu kalau kayak gitu mending tak buatin biasa aja. Oke ya, semoga ini ya Mbak ya, jadi apa namanya, nggak ada yang kayak gitu lagi gitu ya Mbak ya. Kalau dari Mbak Ima sendiri Mbak? Kalau dari saya sendiri pernah juga saya itu dari pelanggan gitu, masa kayak nggak percaya kalau itu bikinan saya dawet sama cilok itu bikinan mana mungkin sih, masa bisa. Iyalah, ini kita kerjasama juga sama suami gitu, masa sih gitu, rasanya tuh di sini gimana gitu. Sakit hati ya Mbak. Iya, itu memang bikinan kita sendiri, nggak ngambil dari orang lain Mbak, masa bisa bikinnya, terus gimana bikinnya gitu. Itu rasanya Manyes banget ya Mbak ya rasanya. Mau nampol tapi dia pembeli ya. Kalau ngomong yang lebih beliaunya sendiri adalah pembeli gitu, biar bagaimanapun ya kita dengan pelan-pelan kita ceritakan, tapi benar-benar itu menyakitkan sekali. Sambil nahan perasaan, sambil ngelayanin gitu ya, luar biasa. Dari semua proses perjalanan, tantangan dan perjuangan tadi dengan perasaan-perasaan yang mungkin nggak cuma bahagia, tapi ada kecewa juga. Ada nggak sih sosok yang menginspirasi Mbak Nunung dan Mbak Ima buat tetap tegar, opo kata orang terserah, bodo amat, yang penting aku tetap lanjut gitu. Ada nggak Mbak Nunung dan Mbak Ima? Silakan. Saya ada salah satu yang membuat saya selalu bertahan di produksi batik ini, yang terutama keluarga. Yang kedua, saya punya anak disabilitas. Saya punya anak disabilitas yang sama seperti saya, itu menjadi bagaimana caranya biar dia itu bisa seperti saya atau bahkan lebih seperti saya. Saya selalu menomorsatukan sosial di mana-mana, bahwa pengertian, memberikan pengertian ke orang-orang. Jangan kalian ejek teman-teman disabilitas bahwa kita itu sama, kita itu setara sama kalian.
dan ada juga anak angkat saya, yaitu anak tetraplegi atau anak lumpuh layu, di mana dia selalu membutuhkan uluran bantuan dari kita. Itu usia 10 tahun, itu nggak bisa ngapa-ngapain, cuma tiduran. Itu saya angkat memang menjadi anak angkat. Jadi setiap dari penghasilan batik seberapa gitu kita alokasikan ke dia untuk membeli pampers atau susu. Itu seperti itu, inspirasi yang benar-benar bagaimana caranya saya tetap harus berjuang untuk mereka gitu. Artinya keluarga menginspirasi, tapi juga Mbak Nunung memberikan motivasi secara nggak langsung, biar nggak terhenti kesuksesannya cuma di Mbak Nunung, biar Iya, turun betul. terus ke teman-teman dan keluarga yang lain. Oke, kalau Mbak Imah gimana? Kalau saya, penyemangat saya sendiri, saya di anak sama orang tua, karena orang tua sekarang ikut saya, itu semangat buat saya. Biar bagaimanapun nggak mungkin selamanya orang tua akan menemani kita. Iya, Jadi kita benar. sekarang kita harus benar-benar bisa. Ayo kita untuk orang tua sama anak, apalagi anak saya sekarang kepengen cita-cita mau sekolah tinggi gini. Saya benar-benar terharu karena saya dulu nggak sekolah. Saya kepengen anak saya lebih benar-benar lebih dari saya sendiri gitu. Pengen sekolah yang tinggi gitu. Jadi Mbak Ima pengen kalau anaknya ngelihat kerja kerasnya, semangatnya Mbak Ima, tuh jadi nggak pernah males gitu, karena ibu aja semangat banget gitu. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan yang paling penting, harapannya Mbak Nunung sama Mbak Ima ya, yang sekiranya belum pernah dirasakan di sini, pengen ada di Wonosobo atau pengen dimengerti sama masyarakat Wonosobo, ada apa nggak Mbak? Silakan. Pengen deh, maksudnya untuk teman-teman masyarakat yang ada di Wonosobo, bahwa disabilitas itu juga nyata. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Disabilitas nggak sempurna, tapi kita semua juga nggak sempurna, karena yang menciptakan kita satu sama. Jadi nggak ada pandangan negatif tentang disabilitas, dan jangan disamakan disabilitas dengan teman-teman yang mempunyai keterbelakangan mental seperti ODGJ atau orang-orang yang tidak punya etika. Disabilitas itu punya etika, dan disabilitas itu mampu berdaya, nggak hanya meminta, itu tidak. Baik, kalau Mbak Dari Ima Mbak gimana? Imah sendiri? Kalau dari saya sendiri sih, ya itulah, jangan jangan pandang disabilitas itu sebelah mata gitu. Mbak Ima udah mau nangis. Ya, kita kepengen tetap kita itu sama lah, kita kepengen kita setara gitu. Oke, baik. Kalau dari Ya. sisi infrastruktur berarti sudah mendukung semua ya, sudah memudahkan kaum Sudah. Sudah lumayan, Oke. banyak. Ya, apalagi karena kita kayaknya akan lebih seru lagi kalau nguliknya lebih dalam nih. Betul, Fun fact-nya Mbak Ima dan Mbak Nunung, gimana kalau kita kasih tahu dulu ke penonton tentang fun fact-nya mereka? Oke, fun fact yang pertama. Ya, ini Mbak Imah, relawan kebencanaan LIDI. Ini LIDI tuh kepanjangannya apa sih Mbak? Oh iya. Karena saya sebagai anggota juga, karena ini juga baru aja dibentuk. LIDI itu Oke, sambil nyari L. Love. Indonesia. Ya. D. Disabilitas. I lagi. Indonesia. Indonesia lagi. Unit Layanan Disabilitas Wonosobo di Kebencanaan. Oke, jadi itu bukan kepanjangan, itu lebih ke penjelasan ya. Iya. Unit layanan Disabilitas Wonosobo, Wonosobo. penanggulangan bencana Wah, disabilitas ya. Indonesia. Ini aku penasaran sih, kira-kira Mbak Imah tadi kan udah cerita sedikit ya Mbak ya. Ya. Tapi pernah nggak sih ngalamin kayak bener-bener terjun gitu, atau sudah berapa kali terjun dalam jadi relawan di LIDI ini Mbak? Saya baru belum. Yang udah pernah terjun itu malah Mas Irwanto. Oh, Mas. Kalau saya itu Mas baru Irnet ikut. ya? Iya, Mas Irnet. Kalau saya itu oke. baru ikut pelatihan gitu. Kalau kemarin juga ada di Padepokan juga, saya juga baru ikut pelatihan. Oh, di sini kita ditempatkan di dapur gitu. Kita bisa nggak sih untuk di dapur? Tapi insya Allah kita
sama kok dari teman-teman yang normal juga kita bisa gitu. Untuk pegang pisau, pegang apa kita juga nggak kalah cepat dari mereka gitu. Kenapa Mbak Imah pengen gabung di relawan kebencanaan ini? Saya seneng aja, walaupun saya sendiri disabilitas, saya kepengen juga menolong orang lain, pengen juga bermanfaat untuk orang lain. Oke, Luar berarti biasa. sekarang masih pelatihan-pelatihan Iya. terus ya Mbak ya? Iya. Wah, oke. Oke, Berikutnya selanjutnya. kita lihat fun fact kedua. Yang kedua, batiknya sudah sampai luar negeri di Jepang. Batik sanding dijadikan kimono. Berarti Mbak Nunung nih, bener apa enggak Mbak? Betul. Wow. Alhamdulillah kemarin batik kita, batik Ciprat itu kemarin kita sempat pertama kita ngirim sekali. Terus yang kedua saya kan punya teman-teman yang TKI itu ketika mereka pulang saya titip-titip gitu sebagai promosi. Terus kemarin alhamdulillah ada yang dari sana atasannya atau majikannya itu pengen batik dibuat kimono gitu. Terus kemarin sudah saya kirimkan. Terus besok hasilnya baru kita fotokan kalau sudah dibuat. Oke, luar biasa. Keren ya. Aku besok Keren. juga bikin karena aku tuh sekolah anakku tuh kalau setiap setahun sekali ada acara pakai kimono gitu. Iya. Siapa tahu nanti kalau udah ada fotonya aku mau lihat gimana nih. Siap, Bisa siap, jadi siap, inspirasi siap, ya siap. Mbak ya. Tapi BTW kenapa namanya sanding Mbak? Batik sanding itu saya terinspirasi pertama itu dari 3 nama yang saya satukan, yaitu anak saya dan saya, terus suami lah. Itu ternyata dalam artian Jawa itu ternyata nyanding. Nyanding itu nggak pernah habis karena nyanding terus. Luar biasa. Awalnya cuma mau nyatuin nama, malah Iya. jadi makna yang bagus Iya. gitu ya. Oke. Baik. Oke, selanjutnya. Ya, ini Mbak Imah Nah, nih. Saat tidur bisa diajak ngobrol. Gimana ini? Ini yang Maksudnya menarik gimana nih, ya? menarik nih. Coba gimana Mbak? Pernah ada kejadian gitu kayak di apa ya, kayak di ini di apa ya, kayak ditanya-tanya sama pelanggan gitu. Gitu. Saya tidur katanya itu kayak senyum-senyum sendiri, dipeganglah saya. Ih, kenapa sih gitu. Takut. Katanya nggak bisa Pegang. bohong Nggak gara-gara bisa. gara-gara Iya. diajak ngobrol pas Iya, tidur gitu. Iya, Oh. paling nggak bisa pernah bohong. Soalnya kalau bohong apapun, kalau saya lagi kayak ketakutan atau apapun, kalau tidur pasti ke bawah gitu. Atau lagi bahagia sekalipun, kalau tidur pasti ke bawah gitu. Jadi ya gampang banget untuk ditebak gitu. Tapi pas lagi diajak ngobrol lagi tidur itu nggak sadar, nggak kebangun atau gimana Mbak? Enggak, perasaannya? Nggak sadar, nggak ingat. Enggak, Pas bangun juga nggak ingat. Enggak. Oh. Baru nanti pagi-paginya, oh kemarin itu ada kejadian seperti ini. Hah? Kata siapa? Gitu. Enggak, gitu. Enggak percaya. Besok-besok saya rekam. Itu pernah juga direkam sama suami. Oh, biar mbaknya percaya, biar mbak Iya. Imah percaya gitu Iya. ya. Benar, berarti nggak boleh bohong sama suami. Iya. Ya. Langsung ketahuan mas tidur ya. Iya. Oke, apakah ada fun fact lagi? Ada satu lagi. Ya, Mbak Nunung memiliki anak angkat yang juga disabilitas. Tadi sudah diceritakan sekilas Ya, ya Pak. Mungkin sudah. bisa diceritakan lagi Mbak. Ini anak angkatnya Mbak Nunung ketemunya di mana gitu. Terus kondisinya saat itu bagaimana dan sekarang bagaimana? Anak angkat saya yaitu orang sedesa situ juga. Kenapa saya mengangkat dia itu menjadi inspirasi juga karena siapa lagi yang mau ngubrak-ngubrak cari bantuan, mau ngubrak-ngubrak ngulurin tangan kalau nggak dari kita sendiri gitu loh. Dia itu anak yang tetraplegia atau lumpuh layu, tidak bisa apa-apa, bahkan dari kasur mau makan mau itu miring juga nggak bisa. Jadi itu yang membuat saya semakin terinspirasi. Siapa lagi kalau bukan kita gitu, toh itu bikin saya semakin semangat. Kadang mencarikan donasi untuk pembelian susu, pampers, kasur di Jupitus, karena kan untuk anak-anak tetraplegia seperti itu kan kalau nggak pakai kasur yang spesial itu kan otomatis nanti tergores-gores luka. Banyak juga teman-teman yang seperti itu yang sudah terkena
dejubitus gitu loh. Dan itu banyak juga yang tidak selamat lah. Saya nggak pengen gitu. Bagaimana caranya saya bisa mengusahakan untuk yang terbaik gitu. Selama saya masih bisa bermanfaat untuk dia, ya saya ingin selalu sama dia gitu. Oke. Itu seperti itu. Dari usia berapa Mbak dulu waktu diangkat Mbak? Itu usia 6 tahun. Usia 6 tahun, usia 5 tahun. Usia 5 tahun, Usia berarti 5 sekarang tahun. sudah 5 tahun ya? Sampai Sekarang kan dia dia 10 sama tahun. sama mbahnya, sampai mbahnya meninggal. Oh. Sampai mbahnya meninggal itu saya sendiri sampai bingung, ini nanti kalau mbahnya udah meninggal siapa gitu. Siapa gitu. Terus alhamdulillah ya udah nggak apa-apa, kita yuk gitu. Orang tuanya kemana Mbak? Bapak ibunya masih ada. Bapak ibunya masih ada, cuma yo kadang gimana gitulah, namanya anak beda kan, otomatis beda gitu. Tapi dia ikut sama mbahnya. Oke. Berarti bapak ibunya nggak di Wonosobo, di Di luar Wonosobo, kota? Oh, di Wonosobo, juga. Tapi waktu itu memang dia dari bayi itu sama mbahnya. Oh. Nggak sama bapaknya, nggak sama ibunya. Ibunya beda daerah. Oh. Gitu. Cuma di Wonosobo sama aja lah. Di situ saya terus bagaimana caranya saya membantu gitu. Bagaimana caranya saya bisa meringankan beban mereka walaupun tidak seberapa gitu. Ini seperti itu. Poin yang Valia dapat dari obrolan dengan Mbak Ima dan Mbak Nunung ya, nilai sosial jiwa kemanusiaannya jadi lebih tinggi daripada kita. Padahal kita tuh harusnya tuh jauh lebih menginspirasi ya nggak sih? Tapi mereka jauh lebih bermanfaat untuk masyarakat. Jadi bikin Magnis, aduh Valia udah ngapain aja nih? Gitu. Ini jadi menginspirasi dan mengingatkan Valia juga ya untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Betul sekali. Masih ada lagi fun fact-nya? Udah habis Sudah ya habis, fun fact-nya oke. ya. Oke, next kita akan berpindah ke segmen berikutnya, di mana segmen ini nanti kita akan kasih respon, reaction ke hal-hal yang akan ditampilkan di monitor. Kita langsung aja ke WiFi area. Bagi passwordnya dong. Ya, di WiFi area ini ada beberapa video. Kita mau lihat video yang pertama. She got a rolling, that's why I love her. Missing the ending, won't you come and spend a little time? She got a rolling. Ya, ini adalah video seorang konten kreator di TikTok ya. Dan dia ini sarjana tapi dia juga disabilitas, tapi in the other side Yes. Udah di high sisi level lain, ya. di sisi lain dia tuh tetap berdaya gitu. Artinya dia juga punya sambilan sebagai model, terus juga jadi konten kreator. Nah, kita mau tanya nih tanggapan dari kedua narasumber kita. Untuk video itu memang sangat menginspirasi kita ya, bagaimana disabilitas ternyata bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan apakah orang normal itu bermanfaat juga untuk disabilitas gitu. Kena banget tuh ya kalimatnya. Nah, itu video itu benar-benar sangat menginspirasi kita. Itu pertanyaannya hanya satu, apakah orang normal itu bermanfaat untuk disabilitas? Karena disabilitas bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Aduh, Jelek ini mah, jelek. Kata-kata ini, Mbak Nunung, Mbak Ima. Itu bagus sekali, menurut saya itu sangatlah menginspirasi. Apalagi dengan keterbatasannya beliau sangatlah bekerja keras juga gitu. Tapi kalau teman-teman di Wonosobo nih kan ada komunitasnya ya. Nah, itu apakah semuanya itu saling menyemangati gitu? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita saling support, saling menguatkan teman-teman disabilitas Wonosobo. Kita saling support, saling menguatkan, kita saling mendukung
walaupun kita sering ejek-ejekan, kita nggak pernah sakit hati. Gitu. Oke, ejek-ejekannya gimana nih, Mbak? Ya ejek-ejekan misalnya yang tunanetra, kue belum gitu. Gitu. Biasa Saya gitu, nggak kalau- punya tangan, kue nggak punya tangan gini. Nggak pernah sakit tangan hati. gitu. Biasa kalau nggak punya tangan, ayo tepuk tangan. Kalau yang nggak bisa jalan, kapan bisa Tuntun. jalannya? Oke, Gitu. ini Kalau yang ini netra, bercandaannya ya. iya. Kalau yang netra, inilah ratu kegelapan kita. Gitu. Kita kayak udah lost gitu, tapi kita nggak pernah sakit hati. Gitu. Tapi ada berapa nih Mbak anggota dari komunitas disabilitas di Wonosobo? Lebih dari 50. Lebih dari 50. Oke. Ada juga yang memang komunitas untuk khusus perempuannya juga Iya. ya? Ada HWDI. HWDI. Oke, ya. Oke. Video selanjutnya. Putri penyandang disabilitas netra tak bisa melihat, tapi bisa mendengar. Kalau saya bisa melihat, tapi saya nggak bisa mendengar. Jadi saya harus menggunakan alat bantu dengar. Alat bantu dengar. Bagaikan Jadi kemarau yang sehari-hari itu komunikasi itu nggak bisa mendengar suara. Jadi harus menggunakan rindukan turunnya. gerakan bibir kalau komunikasi. Video kedua ini tentang seorang perempuan, Mbak Angki kalau Iya, nggak ini salah adalah namanya Mbak ya. Angki Yudhistia. Dia dulu adalah staf khusus presiden. Betul, Ya. dengan keterbatasannya tapi bisa jadi orang yang pinter bahkan dipercaya di posisi staf khusus presiden. Ya. Melangi. Mungkin Mbak Nunung sama Mbak Imah mau kasih tanggapan, siapa tahu nanti ada staf khusus bupati. Ah, dan yang terpilih Mbak Ima dan Mbak Nunung kan tidak tahu kan, amin. Amin, ya Allah. Untuk Mbak Anggi udah pakai batik ciprat dari kita ya Mbak. Terima kasih. Itu Mbak Anggi udah pakai batik ciprat ada 3 kayaknya. Beliaunya menglarisi batik sanding dan itu beliau minta batik ciprat, bener-bener ciprat yang karya dari teman-teman Down syndrome. Oke, berarti bahkan sampai Mbak Angki aja udah pakai Iya. produk batik sanding ya. Oke. Oke. Selanjutnya Mbak Imam silahkan. Aku sendiri merinding ya, seneng banget gitu dengan kepintaran beliau gitu. Saya ikut seneng walaupun saya sendiri saya nggak sekolah, tapi saya benar-benar seneng gitu, ikut merasakan kebahagiaannya beliau juga gitu. Oke, baik. Di sini kita jadi nonton video, dapat motivasi gitu ya. Dengerin Mbak Imah, Mbak Nunung juga memotivasi kita juga. Oke. Nah, selanjutnya. Kenapa pelangi tiba-tiba langsung lemes Pulang. Mbak, ini ada, setelah ini kita ke segmen ya. Ini tuh segmennya tuh sangat seru sekali ya. Apalagi kalau bukan di Main Bareng Mabasku. Ya, di segmen yang kali ini adalah segmen yang host nggak suka. Yes, betul. Tapi mungkin narasumber suka ya. Ini adalah main bareng. Ini Mbak, ini segmen main bareng. Nanti ada games yang akan dibacakan oleh teman kita. Namanya Alecha. Silahkan Alecha. Halo semuanya. Hai. Pasti udah kangen banget ya sama Alecha. Enggak. Aku tahu kalian sudah menunggu-nunggu segmen terakhir ini. Tidak. Di segmen terakhir ini kita akan bermain permainan tebak profesi. Ada bel khusus. Ada bel Boleh khusus. kalau mau ada bel khusus. Boleh. Mungkin dari Pelangi dulu, Bel. Ang. Kemudian dari Mbak Nunung. Tetet. Oke. Iya. Iya. Cuy. Cuy. Oke. Ini Mbak Inung kayaknya suaranya ini banget ya, semangat banget ya. Oke. Pengen Dan cepet nanti selesai. dinyalakan bel terlebih dahulu, baru dari Iqbal tunjuk, baru dijawab. Oke. Oke. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Cermin, gunting, Tukang cukur atau barber. betul. Ini boleh dicoret sekarang atau Boleh, besok? boleh. Selanjutnya, motor, pesanan, Grabfood. betul. Mungkin ada
aku ngalah sama Wah, wah, mulia sekali. Iya. Iya. Pertanyaan yang ketiga. Api, topi panjang, dan wajan. Ya. Koki kah? Betul. Silakan Mbak Ima. Maaf ya. Aku juga mau kita sama di hidung ya. Pertanyaan selanjutnya. Sketsa mengukur bangunan. Cuy. Arsitek. Betul. Kok jadi ibas? Kok jadi kena semua? Maaf Mbak Nunung. Iya. Tapi Mbak Nunung ketagihan main game ini ya nggak sih Mbak? Iya, betul. Kamu kok kayak gitu tuh coreng-coreng. Sama. Masuk ke pertanyaan. Udah terakhir. selesai, kita kamu aja Terakhir, istirahat. ini pertanyaan terakhir nih. Kunci gerbang keamanan. Iya. Security. Mbak Ima dulu. Lagi silakan boleh dicoret. Nggak disebutke kok malah kowe sik kena. Sampai jumpa di episode lainnya. Terima kasih. Ya, semoga nggak kapok ya Mbak Ima dan juga Mbak Nunung. Enggak. Ya. Pertanyaannya kurang banyak ya katanya. Kurang susah kayaknya ya buat Mbak Nunung, ini gampil banget gitu ya. Oke, kita udah ngobrol, udah main bareng, udah nge-react video juga gitu ya. Kayaknya ini udah waktunya kita buat pamitan nih Pelangi. Ya, tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih, mungkin ada keinginan dari Mbak Nunung dan juga Mbak Ima yang belum terwujud sampai sekarang dan harapan kedepannya seperti apa? Keinginan saya yaitu pengen menjadikan teman-teman disabilitas yang khususnya perempuan itu pengen benar-benar bisa menjadi disabilitas mandiri, tidak menjadi disabilitas yang bergantung, dan pengen punya usaha yang dimana itu teman-teman disabilitas juga ikut berpartisipasi. Terus pengen punya rumah industri yang benar-benar rumah industri, karena sekarang kan masih rumah industrinya masih ikut ke rumah ibu, jadinya pengen benar-benar punya rumah industri sendiri yang dimana nanti bisa menampung, membuka lowongan pekerjaan untuk teman-teman disabilitas. Amin. Oke, dari Mbak Ima. Kalau dari saya sendiri, saya menginginkan untuk teman-teman disabilitas, nggak cuma di Wonosobo, untuk semuanya aja gitu. Saya kepengen ayo kita semangat, ayo kita bangun, ayo kita jangan pernah patah semangat gitu. Majulah terus, walaupun kita disabilitas tapi kita itu pengen sama dengan mereka. Oke, percaya diri ya. Ya, percaya diri. Ya, mungkin pesannya Mbak untuk Kartini-Kartini di Indonesia atau mungkin di Wonosobo dan juga sekitarnya. Untuk para perempuan yang ada di Indonesia, tidak hanya Indonesia, dimanapun berada, jadilah wanita yang kuat, jadilah wanita yang tangguh, jangan bergantung kepada laki-laki, kita itu juga bisa. Wanita itu juga bisa tanpa laki-laki, dan wanita itu bisa mandiri tanpa laki-laki. Oke, Mbak Ima, Mbak pesannya. Tadi kita sudah mencatat. Gimana? Wanita hebat itu bukan karena dia cantik, kaya, atau pintar. Wanita hebat itu adalah wanita yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Asik, luar biasa. Bahkan Mbak Ima sudah mempersiapkan ya. Oke, baik Pelangi, karena udah waktunya kita untuk pamitan. Valia mau ngucapin terima kasih untuk Mbak Nunung dan juga Mbak Ima yang udah jauh-jauh ke sini, bahkan dengan semangat 45 meski di luar hujan. Iya, dan kita sekali lagi mau mengucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan Indonesia dan perempuan bisa berdaya. Betul sekali. Akhir kata saya Valia. Dan saya Pelangi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.